Saya tertarik dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat KDM dalam sebuah VT di media sosial ketika sedang melakukan pembahasan anggaran. Dalam VT itu disebutkan bahwa dalam 1 tahun anggaran, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan anggaran untuk belanja hibah sebesar sekian triliun. Tetapi pada tahun anggaran itu juga pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program pemerintahannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus meminjam uang dari pemerintah pusat melalui program penanggulangan ekonomi nasional atau PEN dan harus menyicil setiap tahunnya sekian ratus miliar. Secara logika sederhana bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat punya uang untuk melaksanakan program pemerintahannya. Sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus meminjam uang untuk melaksanakan program pemerintahannya. Padahal hibah tidak bersifat wajib dan juga tidak mengikat. Kenapa belanja hibah begitu besar tetapi harus meminjam uang dari pemerintah pusat atau menanggung utang? Kenapa belanja hibah tidak dihapuskan saja atau minimal dikurangi dan uangnya bisa digunakan untuk melaksanakan program pemerintahannya sehingga tidak perlu melakukan pinjaman uang ke pemerintah pusat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait belanja hibah pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan belanja hibah tersebut? Mari kita simak ulasannya. Sebelum masuk ke area belanja hibah, terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tentang apa itu keuangan negara. Sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang keuangan negara. Disebutkan bahwa keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajibannya tersebut. Lalu, dalam ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan terkait dengan kriteria kerugian negara atau daerah yang menyatakan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Salah satu kegiatan belanja pemerintah yang menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara adalah belanja hibah. Belanja hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, partai politik, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, ada klausa bahwa hibah itu bersifat tidak wajib dan juga tidak mengikat. Maka apabila berpikir secara rasional, lebih baik mengurangi nilai belanja hibah untuk melaksanakan program pemerintah daerah daripada melaksanakan hibah. Tetapi untuk melaksanakan program pemerintah daerah itu harus meminjam uang dari pemerintah pusat. Itu salah satu pemikiran KDM. Bertolak dari adanya hibah yang tidak wajib dan juga tidak mengikat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021, juga terdapat beberapa kriteria terkait hibah, yaitu yang pertama, peruntukannya secara spesifik sudah ditetapkan. Yang kedua, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus-menerus dilakukan setiap tahun anggaran. Yang ketiga, memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah provinsi
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan yang keempat, memenuhi persyaratan administrasi pengusulan hibah. Apabila usulan-usulan permohonan dana hibah itu sudah dianggap cukup melalui proses verifikasi dan validasi, maka akan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Yaitu kriterianya setiap pemberian hibah dimuat dalam naskah perjanjian hibah daerah. Yang kedua, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menandatangani dokumen NPHD tersebut. Yang ketiga, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah kepada Kepala Unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, naskah perjanjian hibah daerah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang penjabaran APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dan yang kelima, naskah perjanjian hibah daerah itu paling tidak memuat yang pertama pemberi dan penerima hibah, yang kedua jumlah dan tujuan pemberian hibah, yang ketiga, besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima. Yang keempat, adanya hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak pemberi dan penerima hibah. Yang berikutnya, mempedomani tata cara pencairan, penyaluran, waktu penggunaan hibah, dan yang berikutnya adalah dikenakan sanksi apabila pelaksanaan belanja hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada dasarnya pemberian hibah itu kan memberikan uang ataupun barang kepada badan atau lembaga, kepada organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ya namanya juga memberi, berarti kan uang itu tidak mungkin bisa kembali. Dengan menggunakan logika yang sederhana, ketika kita memberi, maka harusnya program pemerintah daerah sudah ada dulu anggarannya, dan apabila lebih, barulah dapat disalurkan kepada belanja hibah. Jangan sampai hibahnya besar, tetapi utang juga besar. Seperti pembahasan dalam VT KDM Gubernur Jawa Barat tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para penerima hibah? Penerima hibah wajib menggunakan uang hibah sesuai dengan yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah. Berikutnya, penerima hibah dilarang mengambil sebagian atau seluruh dana hibah yang diterima kepada pihak lain dengan dalih apapun. Ini nggak boleh ada pemotongan sama sekali ya. Yang berikutnya, dalam hal terdapat sisa dana hibah yang tidak dapat dibelanjakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah, maka si penerima hibah tersebut wajib mengembalikan kelebihan penggunaan dana hibah tersebut kepada rekening kas umum daerah atau RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan menyampaikan bukti pengembalian kelebihan uang hibah tersebut kepada SKPD terkait. Masalah yang terjadi adalah banyaknya para penerima hibah yang tidak menggunakan uang hibah tersebut sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu wet matah, pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan undang-undang. Rahmatah, pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan tidak sesuai dengan dolmatah. Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan peruntukannya. Maka ketika si penerima hibah tidak menggunakan uang dana hibah tersebut sesuai dengan NPHD, baik sebagian apalagi seluruhnya, maka itu masuk kategori kerugian keuangan negara atau daerah, sebagaimana pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Demikian, terima kasih.